Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binti Nurrohmah. Kami di sini akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran inquiry, mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Maftuhah MPD. Kami kelompok 7 beranggotakan saya sendiri Binti Nurrohmah, yang kedua Nur Azizah, yang ketiga Elita Afik, dan yang keempat Nafaatul Ilma. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran inquiry. Secara umum, inquiry merupakan proses yang bervariasi dan meliputi kegiatan-kegiatan mengobservasi, merumuskan pertanyaan yang relevan, mengevaluasi buku dan sumber-sumber informasi lain secara kritis, merencanakan penyelidikan atau investigasi, mereview apa yang telah diketahui, melaksanakan percobaan atau eksperimen dengan menggunakan alat untuk memperoleh data, menganalisis dan menginterpretasi data, serta membuat prediksi dan mengkomunikasikan hasilnya. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Adapun beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran inquiry, yaitu 1. Menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. 2. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan menumbuhkan sikap percaya diri. 3. Bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip inquiry. Dalam penggunaan strategi pembelajaran inquiry terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap guru, yaitu yang pertama, prinsip berorientasi pada pengembangan intelektual. Artinya tujuan utama strategi pembelajaran inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Yang kedua, prinsip interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru. Bahkan interaksi siswa dengan lingkungan pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Yang ketiga yaitu prinsip bertanya. Peran guru dalam pembelajaran inquiry adalah guru sebagai penanya, sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan, baik otak neptil, otak limbik maupun otak neokortex. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. Yang terakhir yaitu prinsip keterbukaan. Belajar adalah suatu proses mencoba berbagai kemungkinan. Oleh sebab itu, anak perlu diberikan kebiasaan untuk mencoba sesuai dengan perkembangan kemampuan logika dan nalarnya. Langkah strategi pembelajaran inquiry ada 6. Yang pertama, orientasi. Pada langkah ini, guru mengajak siswa untuk berpikir dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengajak dan merangsang siswa dengan sesuatu yang membuatnya tertarik dan termotivasi dalam mencari dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah yang kedua yaitu merumuskan masalah. Pada tahap ini, guru membawa siswa terhadap persoalan-persoalan yang mengandung unsur teka-teki. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan tantangan kepada siswa sehingga dapat termotivasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Langkah yang ketiga yaitu mengajukan hipotesis. Kemampuan berpikir setiap individu sebenarnya sudah ada sejak lahir. Hal ini dimulai dengan kemampuan individu untuk menebak atau mengira-ngira atau berhipotesis pada sebuah permasalahan. Yang keempat yaitu mengumpulkan data.
Langkah ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengembangkan intelektualitas siswa melalui proses mental sehingga diharapkan dapat memaksimalkan kemampuannya dalam proses berpikir. Langkah yang kelima yaitu menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses untuk menentukan tingkat kebenaran terhadap dugaan jawaban yang telah diberikan oleh siswa. Langkah yang keenam yaitu merumuskan kesimpulan. Langkah yang terakhir ini mengajak siswa untuk mampu mendeskripsikan seluruh hasil temuannya yang berdasarkan kepada hasil dari penguji hipotesisnya secara ringkas. Kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran inquiry. Kelebihannya yang pertama yaitu SPI merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Yang kedua, SPI dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, SPI merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi. Yang keempat, keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kekurangannya yang pertama yaitu jika SPI digunakan sebagai pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dan belajar. Yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah disediakan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka SPI akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Kami dari kelompok 7 mengucapkan banyak terima kasih telah menonton video dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.